Selamat datang di materi analisis instrumen. Sekarang yang akan kita pelajari adalah atomic absorption spectroscopy atau kita singkat AAS. Untuk bahasa Indonesianya kita sebut serapan spektroskopi atom, atau kita kenal dengan istilah SSA. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah prinsip dasar dari analisis spektrometri serapan atom, desain instrumen, mekanisme kerja, dan fungsi masing-masing part dalam spektroskopi serapan atom. Lalu ada kualifikasi instrumen, dan yang terakhir ada teknik preparasi sampel. Nah, apa itu AS? AS adalah suatu metode yang digunakan pada banyak logam dan beberapa non-logam. Biasanya organometalik masih memungkinkan dideteksi dengan menggunakan AAS. Nah, karena AAS ini spesifik untuk logam, nah AAS ini pertama kali ditemukan di Australia. Namanya yang menemukan adalah Mbah Wolf Spectrochem. Dan dari spektrofotometer tersebut dia menemukan adanya spektra dari kimia analisis tersebut. Nah, selanjutnya AAS diproduksi massal, diperkenalkan pada 1959 dan mulai diproduksi massal. Nah, untuk AAS sendiri di sini ada berbagai macam part yang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber cahaya, lalu ada detektor, dan ada sampel kompartemennya. Nah, karena di sini AAS memerlukan energi yang cukup tinggi, sehingga nanti akan kalau yang konvensional kita gunakan api. Nah, nanti plasmanya bisa kita lihat pada saat keadaan teratomik. Kalau kita lihat akan muncul seperti ini kalau kita buka. Untuk prinsipnya dia merupakan absorpsi serapan cahaya oleh atom. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, pada AAS itu dia dipanaskan terlebih dahulu untuk atomnya atau logamnya, lalu dia dipanaskan sampai terbentuk atomisasi. Nah, pada saat terbentuk atom, ini ada logam, kita atomisasi dengan menggunakan panas. Ketika dia teratomisasi dengan menggunakan panas, dia dapat menyerap panjang gelombang tertentu. Antara lain untuk Na dia dapat menyerap di 589,5, untuk K di 766,5. Nah, Na sendiri memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Tingkatan dasar elektron pada valensi 3s1 tersebut dapat tereksitasi ke dalam tingkatan 3p. Energi yang dibutuhkan adalah 2,2 elektrovolt. Untuk naik ke tingkat 4p, energi yang dihasilkan adalah 36 elektrovolt. Nah, masing-masing tersebut nantinya akan memberikan kesesuaian pada panjang gelombang. Untuk Na yaitu 589,5 dan ada di 330,2. Untuk
prosesnya AS sendiri dia ada dua tahap. Yang pertama adalah atomisasi yang dilakukan pada sampel, dan yang selanjutnya adalah absorpsi radiasi dari sumber sinar oleh atom bebas. Nah, untuk sampel sendiri biasanya berupa cairan padatan yang terlebih dahulu diubah dalam bentuk atom melalui perangkat atomisasi. Untuk perangkat atomisasi bisa berupa nyala, bisa berupa tungku grafit, atau bisa berupa yang elektron. Untuk setelah itu, selama proses absorpsi oleh sinar UV vis atom akan bebas dan mengalami transisi elektronik dari ground state ke excited state. Ini sama dengan spektrofotometer UV vis, di mana ada absorpsi dari atom tersebut. Nah, untuk pada kondisi atom, dia absorbansinya lebar antara peak dari efisien dari spektranya itu sekitar 0,001 nanometer. Lain halnya kalau misalkan kita gunakan molekul. Dalam bentuk molekul biasanya ada kita kalau spektro paracetamol atau aspirin atau natrium diklofenak atau asam mefenamat. Nah, itu adalah dalam bentuk molekul. Ketika dalam bentuk molekul, jarak peaknya itu bisa sekitar 50 nanometer. Karena di sini ada 3 elektron yang mengalami eksitasi. Tetapi pada saat bentuk atom, dia hanya ada 1 yang teratomisasi. Oleh sebab itu, nah selanjutnya untuk aspek kualitatif kita bisa lihat dari radiasi elektromagnetik yang terlibat pada dalam transisi elektronik baik absorpsi maupun emisi. Spesifik untuk tiap jenis transisi karena tiap atom itu bentuknya sangat unik. Nah, apabila di sini ada radiasi elektromagnetik, dia mengenai suatu atom dalam bentuk teratomisasi, maka akan tereksitasi. Tetapi kalau misalkan radiasi elektromagnetiknya tidak sama, maka dia tidak akan mengalami eksitasi. Lalu setelah mengalami eksitasi seperti biasa, ketika dia sudah di atas, maka dia harus turun. Pada saat turunnya akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik sendiri dan berupa emisi. Nah, oleh sebab itu untuk AAS sendiri untuk deteksi logam kita bisa gunakan AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry, atau AES, Atomic Emission Spectrophotometry, atau ICP-OES dan ICP-MS. Untuk materi ICP-OES dan ICP-MS akan dibawakan oleh Bu Kresya. Nah, selanjutnya dari absorbansi tersebut, dia bisa memberikan respon yang linier terhadap konsentrasi. Oleh sebab itu, kita bisa buat linearitas hubungan antara banyaknya cahaya yang diserap akan berbanding lurus dengan atom bebas yang ada dalam logam tersebut yang berada pada sel atau berada pada tempat nebulizernya tersebut. Oleh sebab itu, di sini karena kita menggunakan sistem absorpsi berlaku hukum Lambert-Beer. Kita ulangi lagi hukum Lambert-Beer, di mana terdiri dari hukum Lambert dan hukum Beer.
Kalau misalkan hukum Lambert itu suatu sinar monokromatik melewati medium yang transparan, maka akan diteruskan dan bertambahnya ketebalan medium, sinar yang akan diberikan akan terus berkurang dengan ketebalan medium pada saat mengabsorpsi. Nah, pada hukum Bir adalah intensitas cahaya yang diteruskan akan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi dari spesies atau senyawa yang menyerap sinar tersebut. Karena kita menggunakan AAS, otomatis ada keunggulan, ada kelebihannya. Untuk keunggulannya spesifik, sangat sensitif, dan untuk analisisnya cukup murah. Bisa digunakan untuk mendeteksi secara cepat dari single analit. Jadi untuk AS hanya bisa digunakan untuk satu analit saja. Begitu juga dengan AES. Tapi kalau misalkan kita pakai ICP, kita bisa deteksi berbagai macam logam yang ada di sana. Sekarang kita sudah bicara keuntungan, kita berbicara kerugian. Untuk kerugiannya hanya bisa digunakan untuk pengukuran single elemen. Untuk waktunya kita perlu setup jika menggunakan berbagai macam elemen, karena yang di sini kita gunakan lampu holokatoda. Untuk metode ini tidak disarankan untuk men-screening atau men-screening dari beberapa sampel pada beberapa elemen yang ada. Karena misalkan saya ambil contoh logam PB ini bisa diganggu oleh adanya Na+. Kenapa seperti itu? Karena panjang gelombangnya yang hampir mirip dan dia bisa menimbulkan efek masking. Masking itu tertutupi. Oleh sebab itu, jika kita menganalisis PB, kita harus terlebih dahulu eliminasi dari logam Na-nya tersebut. Nah, untuk spektroskopi atom, alatnya itu ada 3. Ada SSA atau AAS, ada AES, dan ada AFS. Yang akan kita pelajari di sini adalah AAS. Nah, untuk pengukuran spektrofotometer dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah berdasarkan absorpsi, yang selanjutnya adalah berdasarkan emisi. Untuk berdasarkan absorpsi, jika elektron menyerap atau mengabsorpsi dari foton, foton adalah radiasi elektromagnetik, sehingga elektronnya akan berpindah dari orbital ke tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi pada saat proses dia naik 1S1 ke 1S2, maka di sini akan terjadi akan terjadi penyerapan karena dia seperti hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat diubah ke bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, aplikasi di sini untuk hukum kekekalan energi, dia energinya apabila mengenai suatu materi maka akan menyebabkan perpindahan orbital dari elektronnya tersebut. Lalu pada saat orbitalnya mencapai posisi yang paling tinggi, dia harus kembali
ke orbital awal untuk mencapai suatu kesetimbangan. Oleh sebab itu, dia akan menghasilkan suatu emisi. Jadi, untuk absorpsi ada radiasi elektromagnetik pada posisi ground state akan naik ke posisi excited state. Tetapi pada saat proses eksitasi, emisi di mana pada posisi ground state ini, nah dia akan naik ke posisi excited state dulu sama dengan absorpsi. Lalu setelah dia pada posisi yang tinggi akan kembali lagi ke posisi yang lebih rendah dan akan menghasilkan suatu lambda. Nah, lambda di sini yang akan digunakan untuk mengukur konsentrasinya. Sama untuk absorpsi yang diukur adalah berapa cahaya yang diteruskan. Untuk spektrofotometer UV, spektrofotometri serapan atom, secara umum alatnya ada. Yang pertama adalah lampu holokatoda. Lalu di sini ada lensa dan ada sampel yang sudah teratomisasi. Lalu masuk ke lensa, lalu setelah itu masuk ke monokromator untuk memilih panjang gelombang yang sesuai. Lalu setelah itu masuk ke detektor, lalu di amplifier untuk menguatkan responnya, lalu masuk ke readout. Readoutnya bisa berupa komputer. Nah, untuk AES itu adalah alatnya yang pada saat proses di sini ini kita gunakan posisi sampel yang sudah teratomisasi, lalu dengan adanya lensa maka akan menghasilkan suatu panjang gelombang tertentu. Nantinya panjang gelombang tersebut akan ditangkap oleh wavelength selector dan nantinya akan dilanjutkan ke detektor. Nah, untuk AES sendiri kita gunakan sumber nyala atau lampu. Lampu yang digunakan di sini adalah lampu yang spesifik yang digunakan untuk deteksi, namanya lampu holokatode. Di mana untuk lampu holokatoda tersebut dia spesifik untuk menganalisis. Misal kita mau menganalisis logam Na, maka yang dipakai adalah uap Na. Oleh sebab itu, kita gunakan lampu holokatoda. Holokatoda merupakan material yang sama dengan bahan yang dianalisis, diuapkan dan dapat mengemisikan radiasi panjang gelombang dengan karakteristik tertentu. Nantinya dia akan sesuai dengan senyawa yang akan kita uji. Untuk arus katoda akan mengontrol foton yang dihasilkan dan penambahan tegangan antara katoda dan anoda untuk mengukur energi flux dari foton yang dipergunakan. Untuk lampu untuk metode ini biasanya menggunakan lampu holokatoda. Lalu setelah itu sampelnya dilewatkan dalam nyala api yang sampel tersebut mudah teratomisasi. Lalu setelah itu diteruskan ke detektor melalui monokromator. Nah, yang membedakan antara radiasi yang berasal dari sumber radiasi dan radiasi nyala, kita gunakan namanya chopper yang dipasang sebelum radiasi mencapai nyala api. Dari tabel ini kita bisa lihat ada berbagai macam lampu yang kita bisa gunakan untuk deteksi. Contohnya ada lampu holokatoda CD,
ada untuk mendeteksi senyawa CD, PB untuk PB, Ni, Cu, Zn, dan sebagainya. Nah, untuk lampu lokatoda sendiri kita bisa lihat, misalkan ini adalah contoh lampu lokatoda, dan di sini apabila tertulis Al, berarti ini adalah lampu lokatoda untuk mendeteksi logam aluminium. Lalu selanjutnya untuk proses penguapan dari sampel ada berbagai macam alat untuk 4 metode yang digunakan untuk menguapkan sampel dari larutan. Jadi sampelnya harus dalam bentuk partikel yang bebas dari pelarut. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan oven. Nanti sampelnya ditempatkan di suatu oven. Setelah itu pelarutnya diuapkan dan setelah itu ke dalam daerah radiasi dengan cara menaikkan suhunya dengan cepat. Ini kalau misalkan kita menggunakan oven. Lalu ada yang kita menggunakan electric arc atau spark. Jadi sampel kita berikan tegangan listrik yang tinggi sehingga nanti dia langsung larutannya tersebut langsung menguap karena ada energi yang cukup besar sehingga menghasilkan panas. Lalu ada ion bombardment di mana sampel yang dihasilkan ditempatkan pada suatu katoda yang ditembaki oleh ion Ar+, dan dari hasilnya tersebut maka bisa langsung masuk ke daerah iridiasi. Lalu ada yang konvensional dengan flame. Jadi sampelnya tersebut dibuat dispray ke dalam nyala lalu diatomisasi, lalu mengalami atomisasi dan dapat menyebabkan radiasi sinar elektromagnetik. Dapat menangkap sinar radiasi elektromagnetik. Untuk atomisasi nyala sendiri ada namanya total consumption burner, di mana sejumlah dari saluran yang membawa sampel dan bahan bakar serta oksidan ke daerah pembakaran, lalu semua sampel tersebut dibawa ke daerah pembakaran dan dibakar. Untuk total consumption bersendiri, dia sensitivitas alatnya lebih tinggi pada daerah nyala dibandingkan daerah yang lain, di mana untuk sampel tersebut ada kemungkinan tidak terbakar sempurna. Untuk total consumption burner sendiri, gangguannya dia terdapat gangguan turbulen di dalam nyala sehingga terjadi variasi dalam ukuran dropletnya dan dapat meningkatkan gangguan atau noise. Ini untuk total consumption burner. Jadi di sini ada daerah untuk bahan bakarnya, lalu oksigennya, lalu ini kapilernya, lalu setelah itu ini dikeluarkan di sini dan di sini dibakar. Lalu untuk model yang kedua itu ada namanya premix atau laminar flow burner, di mana untuk sampel dan bahan bakar tersebut dicampur semuanya sebelum memasuki nyala. Jadi di sini ada bahan bakar, oksidan dan sampelnya. Lalu kita campur di sini semua, lalu akan melewati namanya mixing baffle. Nah, terus setelah itu setelah
melewati mixing baffle di sini, maka akan masuk ke daerah pembakaran. Tujuan dari mixing baffle sendiri digunakan untuk menjamin kabutnya lebih halus yang dapat dilewatkan untuk pembakaran. Nah, pada ini adalah merupakan penyempurnaan dari total consumption burner. Lalu selanjutnya ada slot burner, yaitu slot burner dan expansion burner, yaitu premix atau laminar flow burner. Jadi ini alatnya seperti ini, di sini ada buffernya, sehingga nanti yang akan dihasilkan akan lebih homogen. Nah, untuk pada api itu ada berbagai macam daerah. Yang pertama ada daerah outer cone, atau pada daerah combustion ada daerah interconal layer atau vein, ada daerah blue cone di sini yang merupakan primer dari reaksi. Lalu ada preheating, yaitu merupakan di daerah yang bawah sendiri, dan di sini ada campuran antara sampel dengan bahan bakarnya dan oksidanya. Ini yang lebih jelas lagi kalau misalkan kita melihat api, ada 3 bagian, ada outer zone, ada outer cone, ada interconal region, dan ada primer combustion zone. Nah, untuk atomisasi dengan menggunakan elektrotermal itu adalah semua sampel digunakan tungku atomisasi menggunakan elektrotermal. Pada metode ini batas deteksinya bisa 100 sampai 1000 kali lebih rendah dari metode aspirasi atau pengkabutan. Hanya digunakan beberapa mililiter larutan pada sampel yang digunakan. Nah, prinsip dasarnya yang pertama adalah wadah sampel dipanaskan untuk menguapkan logam, lalu selanjutnya sampel dikeringkan terhadap pelarut. Sampel pelarut dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius. Lalu setelah itu sampelnya diabukan pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Lalu selanjutnya diatomisasi dengan suhu 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan atomisasi nyala, maka untuk metode atomisasi elektrotermal ini ada interaksi antara sampel dengan matriks elektroda, reprodusibilitasnya rendah, dan yang paling penting batas deteksinya bisa sampai 1 ppb part per billion. Untuk bahan bakar, oksidannya tujuannya bahan bakar tersebut adalah untuk membakar. Jadi ada senyawa-senyawa yang dia teratomisasi pada suhu rendah, antara lain ada nyala bersuhu rendah, merupakan unsur-unsur yang mudah tereduksi, antara lain Cu, Pb, Zn, dan Cd. Lalu ada nyala yang bersuhu tinggi. Untuk nyala yang bersuhu tinggi ini berupa logam-logam alkali, halina, Kt, rabi, sesuk, prei. Untuk bahan bakarnya sendiri berupa natural gas, propana, butana, hidrogen, atau asetilen. Untuk oksidannya atau pengoksidasi bisa berupa udara dan O2.
pada saat digunakan pada nyala suhu rendah, tapi apabila kita memerlukan suhu yang tinggi kita gunakan N2O, atau yang biasanya kalau misalkan dalam film kita kenal dengan istilah nitrogen oxide system. Nah, untuk karakterisasi dari nyalanya sendiri itu ada sampel yang memasuki nyala akan diuapkan dan direduksi dan akhirnya dioksidasi. Untuk daerah-daerah dalam nyala api tergantung pada laju alirannya, bentuknya, ukuran dropletnya itu seperti apa, sampelnya mudah dioksidasi atau tidak, dan posisi optimal pada nyalanya tersebut. Ini adalah contoh dari sifat nyala apabila kita menggunakan bahan baku berupa natural gas, oksidannya air, maka suhu yang dihasilkan adalah 1700 sampai 1900 derajat Celcius dengan kemampuan untuk membakarnya 39 sampai 43 cm per detik. Nah, di sini yang paling tinggi adalah dengan campuran asetilen dengan oksidan berupa oksigen, di mana suhu temperaturnya itu mencapai 3000 sampai 3150 dengan kecepatan pembakaran adalah 1100 sampai 2480 cm per second. Untuk komposisi yang lainnya bisa kalian lihat pada tabel ini. Untuk sifat-sifat nyala saat sampel dinebulisasikan atau dijadikan kabut, maka pelarutnya akan menguap pada daerah pembakaran utama. Jadi pada api di sini ada istilah daerah pembakaran utama atau dikenal dengan istilah primary combustion zone. Lalu setelah itu akan dihasilkan, setelah pelarutnya menguap semua, akan dihasilkan partikel padatan. Nanti partikel padatannya akan masuk di daerah interzonal. Nah, dalam daerah ini merupakan daerah dalam nyala api yang paling panas dan partikelnya dapat berubah menjadi atom gas dan ion elementer. Nantinya untuk ionnya tersebut bisa dapat dideteksi dengan lampu yang sesuai. Ini adalah contoh apabila kita memiliki logam Al, maka panjang gelombang yang akan kita gunakan adalah 309,3 dan tipe flame-nya atau tipe oksigennya yang akan kita gunakan adalah nitrous oxide dan asetilin pada suhu 2800 derajat Celcius. Dan di sini ada berbagai macam senyawa yang kita bisa lihat untuk lambdanya berapa dan nanti digunakan lampu yang mana. Digunakan pada nyala yang mana. Ini suhunya masih dalam bentuk Kelvin. Nanti kalau misalkan mau diubah dalam derajat Celcius silakan diubah sendiri. Nah, selanjutnya ada sumber lampu deuterium. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi gangguan pada latar belakang. Nah, jadi di sini untuk apabila ada gangguan dari latar belakang, misalnya ada daerah yang bisa memantulkan cahaya,
Oleh sebab itu kita gunakan lampu deuterium, lampunya tersebut akan mengeliminasi semua sinar yang ada di sana. Lalu selanjutnya ada monokromator, di mana monokromator di sini fungsinya untuk diperlukan untuk memilih satu dari beberapa emisi panjang gelombang tersebut atau dikenal sebagai HCT. HCT ini bukan hidroklorotiazid karena biasanya senyawa tersebut terpisah baik pada garis spektra yang diinginkan atau tidak. Oleh sebab itu, maka dengan menggunakan monokromator digunakan untuk mengeliminasi dari interferensi dari senyawa lain yang tidak diinginkan. Jadi untuk monokromator sendiri seperti dalam spektrofotometri UV vis kita gunakan grating. Grating itu bisa berupa sudut, nantinya akan memilih satu panjang gelombang yang sesuai, dan apabila dia sesuai maka akan dapat diterima oleh detektor. Lalu ini kita menggunakan lampu holokatoda dengan menggunakan flame burner. Jadi ini oksidannya kita gunakan, ini adalah oksidannya nanti di sini, dan di sini dengan menggunakan tipe baffle. Apa namanya tadi yang kedua, yang laminar flow karena ada baffle-nya. Untuk yang ini kita gunakan yang model yang lama. Jadi lalu ada sampel, dia ada suatu senyawa lalu dalam bentuk larutan, setelah itu dinebulisasi, setelah itu terbentuk aerosol. Dalam aerosol tersebut akan terjadi kondensasi, lalu dibuang, lalu setelah itu ada penguapan pelarut. Lalu setelah di penguapan pelarut, pelarutnya akan menguap dan terjadi daerah emisi, dan di sini ada nanti setelah teremisikan ada dalam bentuk gas tersebut senyawanya, lalu ada yang mengalami emisi dan eksitasi dan ada yang mengalami ionisasi dan rekombinasi. Nantinya yang dideteksi adalah berupa senyawa-senyawa yang tereksitasi. Untuk kualifikasi kinerjanya, kita bisa lakukan dengan mengecek berbagai macam parameter. Yang pertama, kalau misalkan kita mau melihat efek dari HCl, kita gunakan di sini untuk parameternya, contohnya dengan menggunakan merkuri, mangan, koper, kadmium, koper. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengecek parameter pelarutnya apabila menggunakan HCl. Lalu apabila kita ingin mengetahui dari lampunya, kita bisa gunakan untuk wavelength akurasinya, syaratnya 3, untuk resolusinya 3, untuk baseline-nya 3, untuk karakterisasi konsentrasinya 3, untuk limit deteksinya itu 5, untuk karakterisasinya itu bisa 5 dan presisinya itu 5. Nah, untuk bandwidth-nya sendiri apabila kita mau mengecek jaraknya harus 0,2, apabila lebih dari 0,2 maka senyawa tersebut tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk yang negatif
voltage-nya kita bisa gunakan selisihnya apabila 300, untuk resolusinya 300, semuanya 300. Untuk untuk gelas, untuk aliran dari gasnya kita bisa cek dengan menggunakan sampel yang sesuai dengan atasnya tersebut. Untuk tinggi dari apinya harus 6. Untuk posisinya tidak boleh ada pergeseran 6. Beberapa tidak boleh ada pergeseran sedikit pun. Untuk preparasi sampel kita bisa gunakan dengan larutan yang jernih, stabil atau mengion, dan tidak mengganggu zat-zat yang akan dianalisis. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa langsung dilarutkan atau dilarutkan dalam asam, atau dilarutkan dan dilebur dengan basah, kemudian leburan tersebut dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Untuk preparasi sampelnya ada dua. Yang pertama ada cara basah dan cara kering, di mana yang cara basah tersebut kita timbang sampelnya, lalu kita masukkan ke dalam gelas beker, lalu kita tambahkan dengan HNO3 pekat. Setelah itu dididihkan untuk mengoksidasi senyawa organik. Lalu setelah itu kita dinginkan dan kita tambahkan HClO4, kemudian dididihkan lagi sampai larutannya tersebut menjadi bening atau jernih. Lalu untuk cara kering, sampelnya dimasukkan dalam cawan porselen, lalu di oven pada suhu 550 derajat Celcius. Lalu setelah itu ditambahkan HCl 10 ml, 3 normal, lalu ditutup dengan gelas arloji dan dididihkan selama 10 menit. Kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml, diencerkan dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan air bebas ion atau aqua demineralisata. Untuk analisa kualitatif, yang pertama sampelnya harus dalam bentuk larutan. Kalau misalkan tidak dalam bentuk larutan, ada dua tadi caranya, memakai cara kering atau cara basah. Untuk melarutkan sampel juga ada yang langsung dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, dilarutkan dengan pelarut yang asam, atau dilarutkan dalam suatu basah yang dilebur terlebih dahulu, kemudian leburan tersebut dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Untuk metode pelarutan tersebut dengan metode HS, yang paling penting adalah menghasilkan senyawa yang jernih dan stabil dan tidak ada zat-zat yang dapat mengganggu pada saat proses analisis. Untuk analisa kualitatif kita bisa gunakan metode kurva kalibrasi, atau kita bisa lakukan perbandingan cara langsung atau single point method, di mana keduanya kalian sudah pernah belajar. Atau apabila kita memiliki kadar yang sangat kecil sekali, kita gunakan cara adisi dengan menambahkan suatu baku pada senyawanya tersebut. Bakunya tersebut kita tambahkan beberapa seri konsentrasi sehingga akan terbentuk kurva seperti ini, di mana nanti hasil interceptnya di sini. Nah, apabila kita menemukan hasil yang di bawah ini, hasil di bawah ini berarti sama dengan konsentrasi dari senyawa yang sengaja ditambahkan. Ini kalau misalkan kita mendeteksi kadar yang sangat kecil sekali. Pada titik ke 0, maka
senyawa yang ditambahkan adalah senyawa tersebut mengandung sekian. Nah, ini bisa kalian aplikasikan apabila kalian memiliki suatu sampel yang sangat kecil sekali kadarnya. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, kita berdiskusi di Microsoft Teams. Terima kasih.